Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati, kita mau angkat pujian. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, inilah kami Tuhan berkumpul bersama Tuhan saat ini di tempat kami masing-masing. Kami ingin bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami selama ini. Tuhan, tolong sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami percaya Roh-Mu akan hadir di tengah-tengah kami. Hanya kepada-Mu Tuhan kami percaya dan berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Ku Kan Terbang dan akan dilanjutkan dengan lagu Lebih Dari Pemenang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita akan naikkan pujian Hanya Kau. Firman akan dibawakan oleh Pak Budi. Silahkan. Kita berdoa dulu. Tuhan Bapa di surga, menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan, membaca dan belajar tentang firman-Mu. Hadirlah di tengah kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dan kiranya Tuhan memberkati kami yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan yang terbaik yang bisa disampaikan buat pemuda remaja-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore remaja yang dikasihi Tuhan. Ketakutan menurut Wikipedia adalah suatu tanggapan emosi terhadap ancaman. Takut adalah suatu mekanisme pertahanan dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Para ahli psikologi juga telah menyebutkan bahwa takut adalah
salah satu dari emosi dasar selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Pemuda remaja PCF yang dikasihi Tuhan, saat ini ketakutan, kegelisahan kita bisa rasakan karena adanya pandemi yang sudah 1,5 tahun lebih berlangsung dan belum ada tanda-tanda mau berhenti, malah bahkan di hari-hari terakhir ini pandemi begitu luar biasa melanda negeri tercinta kita. Sehingga terbit PPKM darurat yang kemudian ada penyekatan di mana-mana. Kalau malam gelap gulita, terus kuliner malam juga tutup semua. Itu semua membuat kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi sedih, dan seterusnya. Belum lagi kalau kemarin-kemarin yang lalu, kalau kita mendengar korban COVID, itu selalu kita mendengar teman dari teman kita meninggal. Atau saudaranya teman dari teman kita meninggal. Artinya apa? Artinya bahwa yang meninggal itu kita enggak mengenal dengan baik. Jauh. Tetapi akhir-akhir ini yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang kita hadapi sekarang adalah yang meninggal orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang kita sayangi. Orang-orang yang kita kenal dengan baik. Artinya apa? Pandemi sungguh luar biasa. Membuat kita takut, membuat kita gelisah, dan membuat kita menjadi tidak berdaya, serasa tidak berdaya. Belum lagi masalah-masalah pemuda remaja sendiri yang harus kita hadapi, harus kalian hadapi. Entah itu sekolah, kuliah. Kalau sekolahnya mungkin enak ya, nggak pernah masuk, tiba-tiba sudah lulus SMP, lulus SMA. Tetapi dibalik itu semua menjadikan kita khawatir di sekolah yang baru. Karena pembekalan yang kurang dari sekolah. Sehingga kita was-was, wah piye yo sisuk neng SMA sebagai siswa baru, atau sisuk piye kuliah sebagai mahasiswa baru, dan seterusnya. Pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi hari ini berjudul Jangan Takut. Bacaan yang kita ambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Yang mempunyai Alkitab, ya dibuka Alkitabnya. Yang memakai HP atau yang lainnya, mari dibuka. Dan yang HP-nya digunakan untuk streaming, ya nanti kita baca di layar karena teman-teman multimedia menyediakan di sana. Mari kita baca. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 21. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias.
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau. Ia lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah firman Tuhan. Remaja yang dikasihi Tuhan, ada 2 bagian kisah yang kita baca pagi hari ini. Sore hari ini, maaf. Yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 15, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Sedang yang berikutnya, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang adalah satu-satunya mukjizat Tuhan Yesus yang dicatat oleh keempat Injil. Jadi,
peristiwa ini kita bisa lihat dari Matius 14 ayat 13 sampai 21, Markus 6 ayat 32 sampai 44, kemudian di Injil Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Keempat Injil mencatat peristiwa ini. Dan peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini, ketika saya menjadi murid sekolah minggu, ini cerita yang paling senang untuk saya dengarkan. Karena guru sekolah minggunya juga pandai di dalam menyampaikan ceritanya, sehingga saya bisa berimajinasi tentang peristiwa ini. Pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil yang lain, di Matius, Markus, dan Lukas, dikisahkan di sana bahwa peristiwa itu terjadi sudah sore. Waktunya sudah mau malam begitu. Sedang mereka ada di sebuah pegunungan yang sepi. Sehingga ada murid yang mengusulkan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, mau disuruh pulang itu orang-orang itu. Kasihan toh kalau mereka di sini sepi. Kalau Tuhan suruh pulang, mereka bisa nginep nanti di desa-desa sekitar. Bisa cari makan di sana, bisa beli jajan di warung, di angkringan, atau di mana." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Jangan. Kamu yang harus beri makan mereka. Sebab kalau mereka saya suruh pulang, mungkin mereka ada yang semaput di jalan karena sudah seharian tidak makan. Atau mungkin mereka juga tidak punya uang lebih untuk beli jajan sehingga mereka akan kelaparan. Maka kamu atau kalian yang harus beri makan." Maka di Injil Yohanes ini Tuhan Yesus kemudian memberi perintah kepada Filipus untuk membeli roti. Ayat 5 bagian terakhir mengatakan, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Begitu. Tuhan Yesus memberikan pertanyaan setelah murid-muridnya tadi minta orang-orang itu disuruh pulang. Tetapi Filipus menjawab, "Tuhan, kalau misalnya kita punya uang 200 dinar saja untuk beli roti, itu tidak akan cukup untuk mereka. Walaupun mereka kita beri sepotong kecil-kecil, karena mereka banyak banget. Mereka belum tahu kalau jumlahnya 5.000. Juga seandainya kita punya uang lebih dari itu, kita mau beli di mana? Toko, warung yang bisa menyediakan roti sebanyak itu. Kemudian Tuhan Yesus, "Ya sudah, kalau begitu sekarang di sini ada yang bawa makanan enggak?" Kemudian ayat 8, seorang muridnya yang bernama Andreas mengatakan, "Tuhan, ini loh, ada seorang anak yang bawa bekal, masih punya bekal, 5 roti jelai dan 2 ikan. Dengan penuh kegelisahan juga, Andreas mengatakan, "Tapi
Apa artinya Tuhan? 5 roti jeleh dan 2 ikan ini. Sementara orang begitu banyak di sana. Kemudian Tuhan Yesus memberi perintah, suruhlah orang-orang ini duduk. Ayat 10. Di Injil yang lain Tuhan Yesus memerintahkan, suruhlah mereka duduk berkelompok per 50. Jadi satu kelompok 50 orang. Sangat istimewa di sana. Tuhan Yesus memerintahkan mereka duduk 50 sehingga nanti bisa dihitung. Akhirnya bisa dihitung kalau yang hadir itu 5.000 orang laki-laki. Juga ada pelajaran yang bisa kita petik di sana. Kenapa Tuhan Yesus memerintahkan mereka duduk 50. Tuhan Yesus menginginkan keteraturan, ketertiban. Sebab apa? Kita bisa melihat peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Kalau ada pembagian sembako, pembagian apa, begitu, apa yang terjadi? Orang akan berebut. Akan mendahulukan dirinya untuk mendapatkan apa yang dibagi itu. Sehingga waktu itu di Injil yang lain Tuhan memerintahkan suruh mereka duduk di rumput 50. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan pada mereka yang duduk di situ sampai mereka semuanya makan dengan cukup. Kalau kita melihat videonya, melihat film yang dibikin berdasarkan cerita ini, rotinya itu menjadi terus ada sampai cukup. Seperti peristiwa minyak janda Sarfat yang terus mengalir, tidak pernah berhenti sampai tempayan-tempayan atau tempat-tempat atau wadah-wadah yang disediakan oleh janda Sarfat itu habis. Ya sama, ini terus sampai semuanya makan dan semuanya kenyang. Remaja yang dikasihi Tuhan. Setelah peristiwa memberi makan, ada peristiwa yang luar biasa lagi. Sisanya Tuhan Yesus minta untuk dikumpulkan. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi sisa makanan itu harus mereka kumpulkan. Dan ketika dikumpulkan, sisa itu terkumpul 12 bakul, 12 keranjang penuh dengan roti jeleh dan ikan. Remaja yang dikasihi Tuhan. Peristiwa pemberian makan ini kemudian membuat orang-orang yang hadir di situ makin meyakini bahwa Yesus adalah nabi yang mau menyelamatkan mereka dari penjajahan. Sehingga nanti kita melihat di ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi kemudian orang-orang ingin menjadikan Tuhan Yesus menjadi raja. Nah, kepedulian Tuhan Yesus memberi makan banyak orang
adalah kepedulian yang bersifat holistik. Ia rindu untuk menjamah dan memperbarui umatnya mulai dari yang paling esensi, yaitu hati mereka. Maka dari itu, Tuhan kemudian menghindari rencana mereka memaksa membawa Tuhan Yesus untuk menjadikan raja yang memenuhi kebutuhan jasmani mereka sehari-hari. Remaja yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes yang kita baca tadi juga memaparkan kisah tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air dengan singkat. Kalau kita bandingkan dengan kisah di Injil Matius dan Markus, di sana kisahnya kisahnya di sana lebih panjang. Di Injil Matius dan Markus menceritakan bahwa Tuhan Yesus yang memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu untuk menyeberang danau. Ada nada mendesak dalam perintah Tuhan Yesus itu. Kita tidak tahu apa yang mendesak Yesus sampai kita membaca Injil Yohanes ini. Yaitu rupanya Tuhan Yesus ingin menjauhkan para murid dan orang banyak. Para murid disuruh naik perahu dengan cepat, disuruh pergi. Demikian pula orang banyak disuruh segera pulang. Karena apa? Ternyata Tuhan Yesus sudah mengetahui pikiran banyak orang itu yang ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja. Dan Tuhan Yesus tidak ingin para murid nanti kalau ketemu dengan orang banyak itu kemudian terpengaruh oleh keinginan itu. Nah, para murid sudah berada dalam perahu malam hari itu. Saat itu danau bergelora. Injil Matius dan Markus mengatakan terjadi angin sakal. Terjadi badai. Waktu itu sudah jam 3 malam disebutkan di sana. Dan para murid sangat sibuk untuk mengatasi perahunya yang oleng sana, oleng ke sini. Mungkin air juga sudah mulai masuk dan mereka harus menimba keluar airnya. Sementara Tuhan Yesus yang mereka tunggu-tunggu belum nampak. Singkat cerita, di tengah danau para murid menghadapi danau yang bergelora karena angin sakal. Ayat 18. Dalam situasi yang demikian, tiba-tiba mereka melihat ada sosok manusia yang berjalan di atas air. Di dalam kegelisahan, di dalam ketakutan menghadapi gelora laut. Walaupun mereka adalah nelayan, tetapi tetap saja ketika ada angin badai membuat mereka was-was dan takut.
Ketika saat seperti itu, tiba-tiba mereka melihat ada bayang-bayang manusia, sosok manusia yang berjalan di atas air mendekati mereka. Wajar kalau mereka kemudian makin takut dan berteriak. Ada hantu. Ada hantu. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan, ayat 20, aku ini jangan takut. Aku ini jangan takut. Kemudian ayat 21, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Jadi di Injil yang lain, Tuhan menjejakkan kaki di perahu itu dan perahu itu sudah sampai seberang. Sudah sampai pantai di seberang. Remaja yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ketakutan, kegelisahan yang kita pelajari, kita baca tadi. Kegelisahan bagaimana harus memberi makan 5.000 orang. Kegelisahan ketakutan ketika ada sosok yang berjalan di atas air yang dianggap hantu. Kemustahilan yang dipikirkan para murid seringkali juga menjadi ketakutan dan kemustahilan yang kita rasakan. Kita mempunyai pergumulan yang sama. Dalam kekhawatiran dan ketakutan, kita juga sering membuat dugaan-dugaan sendiri yang seringkali membuat kita menjadi tidak berani, membuat kita menjadi semakin takut, dan bahkan mungkin seringkali membuat kita lari dari kenyataan hidup. Remaja yang dikasihi Tuhan, mempercayakan hidup kepada Allah, mengimani bahwa Dialah yang memberkati dan memampukan kita mengatasi persoalan, menjadi salah satu cara bagi kita mengatasi ketakutan. Dalam doa dan penyerahan diri kepadanya, menjadikan kita kuat di dalam iman. Sebab kadang kala yang kita andalkan adalah kekuatan dan pikiran kita, yang malah seringkali itu melemahkan kita. Lalu bagaimana supaya kita senantiasa bisa menyerahkan diri kepada Tuhan? Tentu saja kita harus terus dan terus berdoa, terus dan terus memohon, terus dan terus hidup menempel kepada Tuhan. Ingat, seperti pengajaran Tuhan tentang pokok
dan ranting yang dinyanyikan Yesus pokok dan kita carangnya. Kita menempel kepada Tuhan bukan seperti perangko yang menempel kepada surat. Tetapi seperti carang yang menempel kepada pohonnya yang terus menjadi hidup dan berbuah. Kemudian kita harus tekun di dalam pembacaan Alkitab. Supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-firman-Nya. Sehingga kita tahu ketika kita menjadi takut, ketika kita menjadi gelisah, ada pegangan yang akan menuntun kita. Lebih dari itu semua yang kita harus rajin di dalam persekutuan yang ada. Seperti kebaktian remaja, pemuda, kebaktian PCF, mungkin PA, mungkin persekutuan doa, atau hal-hal persekutuan yang lain yang akan menguatkan kita, yang akan mengokohkan keimanan kita. Sehingga kita tidak merasa sendiri ketika kita harus menghadapi apa yang di awal saya sampaikan. Pandemi yang terus berjalan entah sampai kapan. PPKM yang diperpanjang, yang tadinya sampai tanggal 20 diperpanjang sampai tanggal 30 Juli. Dan mungkin masih diperpanjang lagi, yang membuat semuanya menjadi serba takut dan menjadikan semuanya menjadi repot. Tetapi ketika kita selalu dekat kepada Tuhan, maka di dalam hati kita akan tertanam bahwa Tuhan siap sedia mengeluarkan kita, mengentaskan kita dari permasalahan atau beban ketakutan yang melanda kita. Karena firman-Nya, aku ini jangan takut. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih. Jangan takut karena kita punya Tuhan dalam hidup kita. Tuhanlah yang menyertai kita selama ini. Maka untuk mengungkapkan rasa syukur kita, mari kita persembahkan yang terbaik untuk Dia. Kita akan angkat pujian, tenanglah kini hatiku. Persembahan kolektor bisa dikumpulkan ke kantor gereja. Ku rasakan
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan. Inilah Tuhan persembahan kami, bukan persembahan yang megah, tapi kami berharap Engkau akan menerimanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk menunjukkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, ibadah ini telah selesai. Sebelumnya kita akan angkat pujian sekali lagi. Ajaib Kau Tuhan. Jiwa dan pengharapan telah kuserahkan. Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu